Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdali man ursila rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali bahwa pada kesempatan hari ini di hari yang ke-26 dari Rabiul Awal 1442 Hijriah bertepatan dengan 12 November 2020, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam halaqah ilmiah, yaitu kajian tentang ayat-ayat dan surah-surah di dalam Al-Quran. Pertama kali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah Majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah, pada kali yang pertama di pembahasan surah Yasin pekan lalu, kita sudah membahas tentang keutamaan-keutamaan surah Yasin, tentang jumlah ayat, kata atau kalimah serta hurufnya. Ya, dan kita sudah membahas beberapa ayat pembuka dari surah Yasin yang sudah kita uraikan dengan berbagai macam kajian yang ada di dalamnya. Hari ini kita akan masuk pada ayat yang ke-8 dan seterusnya. Insyaallah akan kita kaji sesuai dengan pemahaman yang kita miliki berdasar pada referensi beberapa kitab tafsir yang kita baca. Sebelumnya kita bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Beberapa ayat yang mulia yang kita baca tadi menggambarkan sebuah asbabun nuzul. Dalam versi tafsir Al-Khazin kita baca bahwa ayat yang ke-8 ini adalah ayat yang diturunkan karena sebuah sebab, di mana Abu Jahal dan dua sahabatnya dari suku Bani Makhzum pernah mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah ibadah atau salat beliau. Kalau dalam versi kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul dikatakan bahwa Yasin mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-7 itu adalah asbabun nuzulnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dan salat beliau mengusik ketenangan Abu Lahab dan sahabat-sahabatnya. Ini saya timbullah tipu daya dan upaya untuk mengganggu dan bahkan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, khusus di tafsir Al-Khazin yang kita baca ini, yaitu Abu Lahab, dia bersumpah demi Allah, mohon maaf, demi berhala kami, seandainya aku melihat Muhammad salat lagi, maka saya akan memecahkan kepalanya dengan batu ini. Lalu dia mencari Muhammad dan dia mendapatkan beliau sedang salat. Apa yang terjadi? Batu yang dipegangnya tadi tiba-tiba melengket di lehernya. Di lehernya Abu Lahab, dan dia tidak mampu untuk melemparkan atau bahkan memukulkannya kepada kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia kembali kepada kaumnya, dan kaumnya berkata, "Ma baluka?" Apa yang terjadi pada dirimu wahai Abu Lahab? Maka dia berkata, sambil dia berkata menceritakan tadi, batu tadi terlepas. Inzalaqa min yadihi.
ya, terlepas dari tangannya. Maka berdirilah seorang sahabat dari Abu Lahab tadi, dari Bani Makhzum, dan dia mengambil batu tadi seraya bersumpah, sayalah yang akan membunuh Muhammad dengan batu ini. Lalu dia mendatangi Muhammad, ya, ketika dia sedang sholat juga. Apa yang terjadi? Ya, begitu dia mendekat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tiba-tiba dia tidak melihat, ya, tidak mendapati Rasulullah, tapi dia mendengar suara Nabi, ya, sedang melakukan sholat tadi. Dan akhirnya dia pun kembali lagi kepada kaumnya dan kembali mendapatkan kegagalan dalam melakukan pembunuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita baca, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Sesungguhnya kami menjadikan pada leher-leher mereka aghlalan, belenggu-belenggu, rantai-rantai, ikatan-ikatan. Ya. Hadza ala wajhi tamsil. Menurut sebagian mufassir, kalimat ini hanya merupakan sebagai tamsil, perumpamaan. Walam yakun hunaka ghillun, dan tidak ada belenggu yang sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Allah. Maknanya adalah inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Artinya adalah mana'nahum 'anil iman. Kami mencegah, kami menghalangi orang-orang kafir tadi untuk mendapatkan keimanan. Bimawani'a, dengan berbagai macam halangan-halangan. Faja'alal aghlala masalan lidzalika. Dan Allah menjadikan seakan-akan ada belenggu-belenggu yang mengikat hati mereka, yang mengikat keyakinan mereka, sehingga mereka tidak mau tunduk dan beriman kepada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qila habasnahum 'anil iman. Kami cegah mereka untuk tidak beriman fi sabilillah, ya, dalam sabilillah, ya. Au habasnahum 'anil infaq fi sabilillah. Kami cegah mereka untuk berinfak di jalan Allah. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Isra Allah berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika." Janganlah engkau jadikan kedua tanganmu itu terbelenggu ke lehermu. Tangan yang terbelenggu ke leher menunjukkan berarti orang itu kikir. Ya, seakan-akan tangannya tidak mau terbuka, tidak mau, ya, memberi, ya, berinfak kepada orang lain. Ya, wala tabsudha kullal basti. Jangan juga tanganmu terlalu kau lebarkan selebar-lebarnya. Jangan juga terlalu, ya, berlebih-lebihan di dalam berinfak. Ya, ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani. Ya, dan belenggu itu sampai di bawah dagu-dagu mereka. Fahum muqmahun, yang dengannya mereka tertengadah ke langit. Ya. Habasnahum 'anil infaq fi sabilillah. Kami cegah mereka untuk mau berinfak di jalan Allah. Bimawani'a, dengan berbagai macam halangan-halangan, berbagai macam alasan-alasan. Jadi ada orang yang memang dijadikan oleh Allah itu berat dia untuk berinfak di jalan Allah. Ya, dengan melalui berbagai macam alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan. Ya, maka khitab ini tentunya berlaku juga untuk kita semuanya. Bahwa orang yang beriman kadang-kadang juga dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berinfak di jalan Allah dengan berbagai macam alasan, bimawani'a, dengan alasan-alasan, halangan-halangan, kal aghlal, seakan-akan halangan itu seperti belenggu yang mengikat kedua tangannya sehingga tidak mampu untuk berinfak di jalan Allah. Wal a'yadu billah. Ayat berikutnya, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ya. Kami jadikan dari arah depan mereka penutup, penghalang. وَمِنْ خَلْفِهِمْ, dari arah belakang mereka saddan, penghalang juga. فَأَغْشَيْنَاهُمْ, kami butakan mereka. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, dan mereka tidak mampu melihat lagi. Ya. Wallahu alam, ada kisah klasik katanya ayat ini dibaca oleh Rasulullah dulu ketika beliau meninggalkan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat pembaringannya, dan beliau hendak hijrah bersama dengan Abu Bakar ke Madinah. Ya, akhirnya Nabi keluar dari rumah beliau dalam keadaan orang-orang kafir
Ja'alna min baini aydihim saddan. Allah tutup dari arah depan mereka. Wa min khalfihim saddan, dibuntu dari pandangan dari arah belakang mereka. Fa'aghshaynahum, dibutakan mereka. Fahum la yubsirun, mereka tidak melihat. Ya, kapan Muhammad keluar dari rumah beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq untuk meninggalkan kota Makkah. Ya. Tapi dari kisah itu kami belum membaca riwayatnya. Yang kita baca dari tafsir ini adalah waja'alna min baini aydihim saddan. Kami jadikan dari arah depan mereka penghalang. Ai mana'nahum 'anil iman. Kami cegah mereka untuk beriman. Bimawani'a, dengan berbagai macam halangan-halangan. Fahum la yastati'un al-khuruj minal kufri ilal iman. Ya, karena itu mereka tidak mampu lagi keluar dari kekufuran menuju kepada keimanan. Dia terus di dalam kekufurannya tadi. Ya, maka ini sesuatu yang ya tragis dan menyedihkan, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci hati seseorang sehingga dia tidak menerima keimanan. Karena Allah tutup hati mereka untuk keluar daripada kekufuran menuju kepada keimanan. Maka kita selalu berdoa kepada Allah untuk senantiasa mendapatkan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. La tuzigh qulubana, ya Allah, janganlah Engkau goyangkan hati kami. Ya, Engkau goyahkan lagi keyakinan kami. Ba'da idh hadaitana, sesudah Engkau tunjuki kami, sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami semuanya. Ya. Wakila hajabnahum au hajibnahum bidzulmah. Kami tutup mereka, hati mereka dengan kegelapan. An adza Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami tutup pandangan mereka dengan kegelapan sehingga mereka tidak mampu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat dari mufassir yang lain. Ya. Fa'aghshaynahum ay fa'amaynahum. Kami butakan mereka. Fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak mampu melihat sabilal huda, jalan-jalan hidayah, jalan-jalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita bermohon kepada Allah supaya Allah membukakan kepada kita pintu hidayahnya dan selalu kita ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai ya akhir kehidupan kita. Berikutnya, wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, ayat ini ada juga pada surah Al-Baqarah ya, yang kita hafal dan sering membacanya. Sawa'un 'alaihim, wasawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum, apakah engkau beri peringatan kepada mereka? Am lam tunzirhum, atau engkau tidak memberikan inzar kepada mereka. Fahum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Apa artinya? Ini takdir yang sudah berlaku untuk orang-orang yang sudah ditutup mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga may yuridillahu idlalah, siapa saja yang diinginkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan dalam kehidupannya, lam yanfa'hu al-inzar. Ya, tidak ada manfaat bagi mereka peringatan-peringatan. Allah yang sudah mentakdirkan pada diri seseorang kekufuran atau kesesatan, maka bagi orang itu tidak ada lagi manfaatnya peringatan-peringatan yang diberikan ya oleh rasul-rasul, oleh ya para utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bermohon untuk tidak dijadikan oleh Allah sebagai kelompok orang-orang yang ya diidlal oleh Allah Subhanahu wa taala, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat yang ke-11. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru, sesungguhnya yang bisa engkau beri peringatan, manittaba'a dzikra, adalah orang-orang yang mengikuti az-dzikra. Ya, az-dzikr di sini dimaknani dengan Al-Qur'an. Jadi orang yang bisa menerima inzar, orang yang bisa menerima dakwah, orang yang bisa menerima mau'izah adalah orang-orang yang ittaba'a dzikra. Orang-orang yang mempercayai Al-Qur'an dan dia ikut kepada Al-Qur'an, fa'amila bima fihi, dan dia mengamalkan isi-isi Al-Qur'an. Itulah orang yang
bermanfaat, ingdar untuk mereka semuanya. Wa khasyar rahman, dan mereka takut kepada Allah yang Maha Pemurah. Ya, takut mereka bil ghaib, ay khafahu fis sirri wal alan. Dia takutnya kepada Allah baik dalam keadaan rahasia maupun dalam terang-terangan. Ya, jadi dia takut kepada Allah ya yang Maha Ghaib. Ya, sehingga khasyahnya kepada Allah ya tidak mengenal waktu, baik dalam suasana sir atau dalam suasana alan. Fabashshirhu, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang ittaba'an dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib, berikanlah kabar gembira kepada mereka bimaghfirah, dengan ampunan untuk dosa-dosa mereka, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia. Pahala yang mulia tentunya maksudnya adalah jannah atau surga Allah Subhanahu wa taala. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya orang-orang yang ya bisa kau beri peringatan adalah orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an, mengamalkan isi-isi Al-Qur'an, ya, dan mereka takut kepada Allah yang Maha Rahman, takutnya kepada Allah fis sirri wal alan. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Orang yang seperti ini berhak mendapatkan kabar gembira akan ampunan dari dosa-dosa mereka dan kabar gembira tentang datangnya pahala yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah Majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah, sehingga kesimpulan dari beberapa ayat yang kita baca tadi, ya, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hati orang-orang yang disesatkan dan ditakdirkan oleh Allah tidak akan mendapatkan hidayahnya. Ya, maka kita sering mendengar ungkapan ya, may yudlilillahu fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa menunjuki mereka. Ya. Wa may yahdillahu, dan siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, fala mudhillalah. Tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan dia. Ya. Beberapa ayat yang kita baca tadi, ya, awal-awalnya adalah menunjukkan betapa orang-orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah kesesatan kepada mereka, sehingga tidak ada manfaat, tidak bermanfaat. Sawaun alaihim a'anzartahum, sama saja bagi kamu atau kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, mereka tidak akan beriman selama-lamanya. Tapi bukan berarti kita boleh menjustis seseorang bahwa orang ini tidak bisa mendapatkan hidayah lalu kita tinggalkan dakwah kepada mereka. Terus sampaikanlah dakwah kepada orang-orang yang ya kita inginkan. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk merubah takdir mereka dari orang-orang yang disesatkan ya menjadi orang-orang yang ya dihidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dakwah harus jalan terus, tidak boleh kita ya serta-merta menghakimi seseorang bahwa orang itu tidak berhak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada hadis Nabi yang ya disampaikan oleh Rasulullah, la ayyahdiya bikallahu rajulan wahidan. Bisa jadi gara-gara engkau seseorang mendapatkan hidayah meskipun hanya satu orang saja, khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau itu terjadi gara-gara dakwah kamu, gara-gara tausiah kamu, gara-gara upaya kamu sehingga seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, itu di pandangan Allah Subhanahu wa taala yang kau lakukan itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang terus berjalan pada sabilul huda dan kita bisa mendakwahkan hidayah ini dan kita tetap diteguhkan oleh Allah ya dalam keimanan sehingga Allah ya mengelompokkan kita dalam kelompok orang-orang yang muhtadin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.